Oke guys, kembali lagi bersama kami di Rare Cinema. Kali ini kami akan menceritakan alur film adventure fantasi yang berjudul The Great Wall. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Zhang Yimou dan dibintangi oleh Matt Damon, Pedro Pascal, dan si cantik Jing Tian. Film ini menceritakan tentang sebuah makhluk kuno yang cerdas dan mengerikan yang menyerang kerajaan Cina. Dan inilah alasannya didirikan tembok besar Cina, yaitu untuk menghalau para monster ini. Oke guys, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, di sebuah gurun, dapat tentara bayaran dari Eropa yang sedang dikejar-kejar oleh para bandit. Setelah terjadi kejar-kejaran yang sengit, akhirnya para tentara bayaran dari Eropa bersembunyi di balik tebing dan selamat dari kejaran para bandit itu. Di malam harinya ketika sedang beristirahat, William pun menyemangati teman-temannya yang sudah mulai menyerah karena kondisi mereka yang kelelahan karena telah berkuda selama 6 bulan. Ternyata kedatangan mereka ke negeri Cina untuk mencari serbuk ajaib atau bubuk misiu untuk membuat bahan ledakan. Kemudian teman William yang bernama Tovar tidak yakin kalau serbuk ajaib itu benar-benar ada dan menganggapnya hanya mitos belaka. Karena tenaga yang mulai habis, William dan Tovar membuang barang-barang yang sudah tidak terpakai lagi untuk mengurangi beban bawaan, kecuali batu magnet yang tidak ia buang karena berguna sebagai kompas. Tiba-tiba mereka diserang sebuah makhluk yang tidak ia ketahui karena bergerak begitu cepat dan membunuh teman-temannya. Kemudian makhluk itu pun menyerang William. Tapi dengan mudah William memotong tangan makhluk itu dan mendorong makhluk itu ke dalam jurang. Dan William membawa potongan tangan makhluk tersebut untuk mencari tahu makhluk apakah itu. Keesokan harinya William dikejar kembali oleh para pasukan bandit dan mereka pun terus berusaha untuk kabur. Namun mereka malah tergiring ke suatu tempat, yaitu tembok besar di kerajaan Cina. Dan mereka berdua pun ditangkap oleh prajurit Cina. Kemudian mereka dibawa ke suatu ruangan yang terdapat para jenderal perang dan diinterogasi oleh Komander Lin. Dan Lin bertanya, dari mana kamu mendapat potongan tangan makhluk itu? Dan William pun menjawab kalau ia bertemu dengan monster itu tidak jauh dari kerajaan ini. Komander Lin bertanya lagi, bagaimana kamu bisa mendapatkannya? Dan William pun menjawab, kupotong dengan tanganku sendiri. Kemudian Jenderal Xiao meragukan pernyataan tersebut karena hal itu sangatlah mustahil untuk dilakukan. Lalu penasehat Wang memeriksa pedang yang dibawa William. Ternyata memang benar terdapat bekas darah yang masih segar. Lin menanyakan apa tujuan mereka datang ke Cina. William menjawab kalau ia datang untuk berdagang. Namun Lin tidak percaya karena pakaian mereka seperti prajurit perang dan menganggapnya sebuah mata-mata. Dan Lin ingin membunuhnya. Tetapi penasehat Wang melarangnya karena ucapan mereka benar tentang darah di pedang itu dan menahan 2 orang asing itu untuk diselidiki lebih lanjut. Tak lama kemudian prajurit datang dengan panik dan memberitahu bahwa makhluk itu sedang bergerak menuju ke tembok besar. Kemudian Jenderal Xiao memerintahkan para prajurit untuk bersiap dan membunyikan genderang perang. Seluruh prajurit pun sudah siap dengan senjatanya masing-masing menunggu di atas tembok. Dengan tangan yang terikat, William bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Wang pun menjawab kalau mereka sedang bersiap-siap akan melawan monster yang akan datang menyerang. Karena waktu yang sudah mepet, William dan Tovar tidak jadi di penjara. Wang pun malah mengajaknya untuk ikut ke atas tembok. Sampai di atas, William dan Tovar takjub karena melihat jutaan pasukan Cina yang telah bersiap untuk perang dengan berbagai senjata. Namun William heran dengan kekuatan sebesar ini. Kenapa mereka terlihat ketakutan? Dan tiba-tiba dari kejauhan datanglah jutaan monster Tao Te dengan cepat menyerang ke arah tembok besar. Meriam api pun dilemparkan dan ribuan panah dilesatkan untuk membunuh para monster dengan menyerang bagian titik lemahnya, yaitu bagian matanya. Lin dan pasukannya mulai melompat ke bawah dan menombak monster itu yang ingin mencoba naik. Dan beberapa anak buah Lin tewas dalam penyerangan ini.
Perang pun masih berlanjut dan Tovar heran melihat ada sosok orang Eropa yang ada di sana. Namun ia tidak ikut berperang. Para ratu monster pun datang. Lalu para prajurit menyerangnya dengan bola api. Namun tidak berpengaruh karena ratu monster mempunyai perisai yang sangat kuat. Jutaan monster pun mencoba naik ke atas tembok. Dan ada beberapa yang berhasil naik ke atas dan menyerang para prajurit. Dan pria asing yang tadi diam-diam melepaskan ikatan tangan William dan Tovar, dan mereka berdua ikut membantu untuk membunuh monster itu dan berhasil menyelamatkan satu prajurit. Kemudian William menusuk mata monster itu dan ada monster lain menyerangnya lagi. Lalu William memanahnya tepat pada matanya. Sang Ratu Taotei memberi sinyal di kepalanya dan menarik pasukannya untuk mundur. Dan para Taotei pun membawa mayat-mayat temannya yang sudah mati. Para prajurit pun banyak yang tewas dimakan monster Taotei. Dan Jenderal Shao berterima kasih kepada William dan Tovar karena ikut membantu melawan monster itu. Dan mereka berdua diberi penginapan yang layak. Di malam harinya pria asing itu menemui William dan Tovar. Dan si pria itu bernama Bellord. Dan Bellord menjelaskan kalau tujuan ia sama dengan William dan Tovar, yaitu mencari serbuk hitam atau misiu. Bellord pun bercerita kalau ia pernah mendapatkan serbuk itu, namun ia ditahan dan tidak boleh pergi karena serbuk itu sangat dirahasiakan. Dan saat ini Bellord menjadi guru bahasa Inggris di tempat ini dan ia mempunyai niatan untuk kabur. Keesokan harinya William dan Tovar datang ke ruangan makan dengan penampilan yang sudah rapi. Kemudian Jenderal Shao memuji kembali keahlian memanah William. Lalu pemimpin dari pasukan pemanah ingin melihat keahlian William sekali lagi. Kemudian William menyuruh Tovar untuk melemparkan mangkuk ke atas. Dengan mudah William memanah mangkuk itu dan membuatnya tertahan. Semua orang pun takjub dan bertepuk tangan. Ketika sedang makan, William bertanya kepada Lin, sejak kapan ia berada di tembok ini? Lin pun menjawab kalau ia sudah ada di sini sejak kecil dan tumbuh dewasa di tempat ini. Dan Lin bertanya hal yang sama. William pun menjawab, iya sama seperti Lin sudah menjadi tentara sejak kecil dan pernah dibayar untuk bertempur membantu negara Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Lin pun kaget dan Lin bilang kalau kita tidaklah sama. Di malam harinya, Bellord menunjukkan kehebatan bubuk hitam ke William dan Tovar. Dan Bellord berniat untuk mengambil bubuk itu dan pergi di saat para pasukan Cina berperang kembali dengan monster Taotei. Karena Bellord yakin makhluk itu akan menyerang kembali. Kemudian penasehat Wang memanggil William dan Tovar ke ruangannya. Dan Wang mencurigai kalau batu magnet milik William ini berpengaruh ke monster itu, sehingga William bisa membunuh monster itu dengan mudah. Dan William pun bertanya asal-usul monster Taotei. Kemudian Wang pun bercerita, dahulu kala ada kaisar yang jahat dan suka menindas rakyatnya. Karena hal itulah kemudian ada sebuah meteor yang jatuh di arah utara kerajaan. Dari meteor itulah makhluk itu keluar dan menyerang setiap manusia. Semenjak itu Taotei akan bangkit setiap 60 tahun sekali dan menyerang manusia dengan jumlah yang semakin banyak. Karena hal inilah kerajaan Cina membangun tembok besar agar monster Taotei tidak bisa menyerang ke kerajaan. Kemudian ada kabar kalau monster Taotei datang dan berhasil naik ke atas tembok. Lalu Jenderal Shao dan Lin keluar untuk mengeceknya. Dan di sana sudah ada beberapa prajurit yang tewas. Mereka pun langsung bersiap. Lalu terlihat satu monster Taotei yang datang dari arah depan dan satu monster lagi datang dari arah belakang. Dan para monster pun mulai menyerang. Jenderal Shao pun terkena serangan yang cukup parah. Kemudian sebelum meninggal, Jenderal Shao menitipkan jabatannya kepada Lin. Sebab hanya Lin yang pantas menggantikannya karena kemampuannya, juga pengabdian Lin yang lama di tempat ini. Setelah Jenderal Shao wafat, diadakanlah upacara pemakaman. Keesokan harinya, utusan dari istana datang dan membawa dokumen tua yang berusia 900 tahun. Dokumen itu berisi tentang bagaimana pasukan Cina terdahulu berhasil mengalahkan monster Taotei. Yang isinya yaitu ketika beberapa monster Taotei menyerang gerbang Hans. Dan anehnya monster itu malah terdiam, tidak melawan. Dan akhirnya monster Taotei itu bisa dikalahkan. Kemudian Wang pun teringat bahwa di gerbang pintu Han terdapat batu magnet yang sama seperti batu magnet milik William. Dan Wang mencurigai kalau batu itu berpengaruh kepada monster Taotei, sebab William bisa membunuhnya dengan mudah.
Dan Huang percaya kalau batu magnet itu bisa memutus komunikasi monster Tao Te dengan Ratu Monster yang menyebabkan sang monster tidak bisa bergerak. Dan Jenderal Lin meragukan teori dari penasehat Huang. Kemudian William memberi saran agar menangkap monster itu hidup-hidup untuk membuktikan hal itu. Dan ia siap bergabung untuk menangkap monster Tao Te. Lalu Jenderal Lin pun setuju dengan hal itu. Setelah diskusi selesai, Topar pun marah ke William karena William ingin membantu pasukan Cina. Dan Topar berkata, bukankah misi kita untuk mengambil bubuk misiu? Dan William hanya terdiam. Di pagi harinya, para tentara mengoleskan racun di ujung tombak besar dan telah bersiap untuk menangkap monster Tao Te walaupun kabut tebal sedang turun. Lalu satu prajurit yang bernama Sen tidak sengaja menjatuhkan racun tersebut. Panglimanya yang marah langsung menyuruh Sen untuk bekerja di dapur. Karena kabut yang tebal, pandangan para prajurit pun terganggu. Dan tiba-tiba monster Tao Te menyerang dan menyeret beberapa pasukan ke bawah. Ternyata jutaan monster Tao Te sudah ada di bawah dan mereka menaiki tembok secara diam-diam. Kemudian Lin pun memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Di bawah tembok, pasukan membunuh dengan sebuah gunting besar. Dan di sisi lain terlihat William yang masih bimbang antara mengambil bubuk misiu atau membantu pasukan Cina. Kemudian tombak-tombak besar yang sudah diolesi racun ditembakkan ke para monster itu. Dan ada beberapa monster yang terkena tombak, tapi monster lain membantunya untuk melepaskan tombak tersebut. Tapi ada satu monster Tao Te yang masih tertancap tombak. Setelah berpikir panjang, akhirnya William memutuskan untuk membantu pasukan Cina dan memberi saran kepada Lin agar melindungi monster Tao Te yang tertancap itu, agar monster Tao Te yang lain tidak membantunya untuk melepaskan tombak tersebut. Dan meriam api pun dilemparkan agar para monster Tao Te yang lain tidak membantunya. Di sisi lain, William yang mulai bergabung membantu pasukan Cina. Sialnya, tombak yang menancap di monster itu pun terlepas. Dengan berani, William langsung turun ke bawah dan mengikat kembali monster Tao Te yang terbius dengan sebuah rantai. Tiba-tiba, satu persatu monster Tao Te menyerang William. Untungnya ada Topar yang turun dan membantunya. Melihat William dan Topar mulai kewalahan, Lin pun memerintahkan pasukannya untuk melindungi mereka dengan sebuah bom dari bubuk misiu. Kemudian ledakan demi ledakan pun terjadi. Topar dan William pun kaget dan terpukau melihat betapa mengerikannya bubuk misiu itu karena ia baru melihatnya. Kemudian pasukan Cina datang dari balik tembok dan menyelamatkan mereka serta mengamankan monster tersebut. Lalu Lin berterima kasih kepada William karena telah membantunya menangkap monster Tao Te. Lin tahu kalau William telah melihat ledakan yang mengerikan dari bubuk misiu. Dan ia tidak mau bubuk misiu itu jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan itulah alasannya kenapa kerajaan Cina tidak membiarkan siapapun pergi begitu saja apabila telah mengetahui bubuk misiu itu. Dan Lin menyuruh William untuk melupakan bubuk misiu itu. Kemudian terlihat Wang yang sedang mendekatkan magnet milik William ke monster Tao Te yang sedang dikurung. Dan ternyata berhasil. Monster itu pun terdiam. Lalu utusan kaisar menyuruh agar monster Tao Te yang telah ditangkap itu dibawa ke istana untuk diteliti lebih lanjut. Dan monster itu pun dibawa ke istana. Beberapa jam kemudian, para pasukan bersiap karena ada tanda-tanda pergerakan monster Tao Te. Setelah diperiksa, ternyata para monster telah membobol tembok besar Cina. Di sisi lain, William tidak melihat Topar di kamarnya. Ternyata secara diam-diam, Topar dan Balat sedang menuju tempat penyimpanan senjata. Dan mereka berdua menjebol pintu dengan sebuah bom. Akibat mendengar suara ledakan tersebut, William dan Sam memeriksanya. Lalu Topar dan Ballard mengambil beberapa bom dan bubuk mesiu. William pun datang mencegahnya. Dan Ballard menjatuhkan bola besi dan tepat mengenai kepala William hingga pingsan. Dan mereka berdua berhasil kabur. Di luar sana, Lin yang sedang mengecek lubang yang telah dibobol oleh monster Tao Te. Dan ia yakin kalau jutaan monster tersebut sedang menuju ke ibu kota kerajaan. Kemudian Lin menyuruh para pasukannya untuk menyusul ke ibu kota dengan sebuah balon udara yang belum pernah diuji coba sebelumnya. Scene pun berpindah ke ibu kota. Di dalam istana, kaisar muda yang sedang mengamati monster Tao Te dari jarak dekat. Sedangkan di tembok besar, Lin menangkap William karena dianggap membantu teman-temannya mencuri bubuk misiu.
dan William menjelaskan yang terjadi. Namun Lin tidak percaya dan akan menghukum mati William. Lalu Sam pun datang dan memberitahu kepada Lin kalau William tidak bersalah. Sam bercerita kalau William mencoba menggagalkan teman-temannya itu karena Sam ada di tempat itu dan melihatnya. Dan Lin percaya pengakuan Sam dan ia membatalkan hukuman mati tersebut. Kemudian terlihat Ballard dan Tovar yang sudah berhasil keluar dari tembok besar. Lalu Ballard menyuruh Tovar untuk mencari jalan dari atas bukit. Setelah Tovar naik, Ballard pun mencuri kuda Tovar dan meninggalkannya seorang diri. Sin pun kembali ke tembok besar. Terlihat para pasukan Cina yang menaiki balon udara agar cepat sampai di ibu kota. Banyak balon udara yang tidak stabil kemudian terbakar, dan ada beberapa yang berhasil menaikinya. Lalu William pun dibebaskan, dan William bertanya kepada Wang kenapa Jenderal Lin membebaskannya. Wang pun menjawab kalau jutaan monster Tao Te berhasil membobol tembok dan menuju ibu kota kerajaan. Lin sengaja membebaskan William agar William pergi dan memperingatkan ke seluruh dunia tentang ancaman monster Tao Te ini. Kemudian Wang berspekulasi untuk membunuh jutaan monster Tao Te. Sepertinya ia harus membunuh Ratu Tao Te. Bukannya pergi, ternyata William malah ikut untuk membantu Lin dan pasukan Cina ke ibu kota. Lalu Sam pun datang untuk ikut bersama William. Di luar sana, Ballard ditangkap oleh pasukan bandit. Dan para bandit itu menggeledah isi tas Ballard. Karena tidak tahu bom, mereka membuangnya ke api unggun. Dan terjadilah ledakan yang menewaskan para bandit dan juga Ballard. Di dalam istana, penasihat kaisar muda mengetes batu magnet sejauh mana batu itu bisa menenangkan monster Tao Te. Tiba-tiba monster Tao Te terbangun hingga membuat penasihat kaisar terpental. Lalu monster itu mengirimkan sinyal keberadaannya kepada Ratu Monster. Setelah menerima sinyal tersebut, Ratu Monster langsung menyuruh jutaan pasukannya untuk menyerang ke ibu kota. Keesokan harinya, Lin dan pasukannya sampai di ibu kota dan melihat keadaan kota sudah hancur akibat serangan monster. Lin dan pasukannya turun untuk melawan monster itu. Kemudian Lin pun terpojok. Untungnya ada William yang datang menolongnya. Dari atas balon udara, Lin dan William melihat jutaan monster sedang memberi makan sang ratu. Kemudian Lin menurunkan balon udaranya di depan istana. Lin dan William pun masuk ke istana dan menghadap kaisar muda yang sedang ketakutan. Dan kaisar menyalahkan Lin karena tidak bisa menghadang para monster hingga sampai di ibu kota. Kemudian penasihat Wang berkata kepada kaisar kalau ia mempunyai ide, dan Wang menunjukkan jalur irigasi yang ada di bawah tanah dan berniat membawa monster yang sebelumnya telah ditangkap lalu mengikat beberapa bom di badannya. Juga memberinya makan yang nantinya si monster akan membawa makanannya kepada sang ratu. Dan di momen itulah mereka akan meledakkan bom di monster itu agar sang ratu monster bisa mati. Kemudian misi pun dijalankan dan mereka membawa monster itu di irigasi bawah tanah. Tiba-tiba para monster menyerang dari atas dan membunuh beberapa prajurit hingga Sam pun ikut terluka. Lalu Sam menyuruh Lin dan William untuk terus menjalankan misi tanpa dirinya. Sialnya beberapa monster telah masuk ke saluran irigasi. Tanpa pikir panjang, Sam pun meledakkan dirinya untuk menghadang monster-monster itu. Akhirnya mereka pun sampai di bawah menara. Di balik pintu, Wang melihat para monster sedang memberi makan ratunya. Dan ia melepaskan batu magnet yang ada di tubuh monster tersebut. Tak lama kemudian, monster itu pun terbangun. Tapi ia tidak bisa menyerang Wang dan yang lainnya karena ada batu magnet di dekatnya. Dengan rakus, monster itu pun memakan makanan yang sudah disiapkan, lalu pergi untuk membagi ke Ratu Monster. Monster itu pun bergabung dan masuk ke lingkaran ratu untuk memberi makan Ratu Monster. Melihat kesempatan ini, William dan Lin naik ke atas menara untuk memanah, sedangkan Wang menjaga di pintu bawah dengan batu magnet. Ketika sampai di atas, William langsung memanahnya. Namun dengan cepat para ratu membuat perisai sehingga panah bom pun meleset. Ratu Monster pun menyadari kalau adanya bahaya yang datang, dan ia memerintahkan para monster untuk menyerang menara yang ada di dekatnya. Kemudian dari bawah, Wang melemparkan batu magnet tersebut agar bisa menghalau monster yang sudah naik. Lalu William dan Lin menaiki menara untuk lebih tinggi lagi, dan William memanahnya kembali. Namun lagi-lagi terhalang oleh sebuah perisai yang melindungi sang ratu. Ratu Monster pun telah mengetahui posisi William dan menyuruh para monster menyerang menara tepat William berada. Sialnya bom pun tinggal satu.
Bom ditombak pun dinyalakan, kemudian Lin dan William nekat untuk melompat ke bawah. Lalu William melemparkan batu magnet untuk melemahkan pergerakan perisai monster, dan Lin pun melemparkan tombak bom, dan ledakan pun terjadi. Dan cara itu pun berhasil membunuh ratu monster Tao Te. Dengan seketika jutaan monster Tao Te berjatuhan dan mati. Beberapa hari kemudian William melihat Tofar yang sudah ditangkap oleh kerajaan Cina. Karena William telah membantu kerajaan Cina, akhirnya William dan Topar pun dibebaskan oleh Lin. Dan film pun berakhir. Hikmah yang dapat diambil dari film ini adalah jangan pernah takut dengan masalah yang kamu sedang hadapi saat ini. Jika kamu terus berusaha, pasti kamu akan memenangkannya. Terima kasih buat semua yang sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya.